Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian? Sedang di rumah sekarang? Sehat-sehat? Ingat jangan keluar. Kalau keluar itu ada masalah. Itu tentang virus kok, corona ya. Corona. Anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang resensi. What is the resensi? Apa itu resensi? Nah, kita lihat resensi itu adalah dalam pengertian resensi itu berasal dari kata bahasa Belanda ya. Sebetulnya itu resensi itu recens, dan dalam bahasa Latin recensio, yang memiliki artinya itu adalah mengulas kembali. Nah, kalau kita lihat di buku-buku KBBI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi itu memiliki arti yaitu sebuah ulasan buku. Jadi dapat diartikan bahwa resensi itu merupakan ulasan kembali sebuah karya baik berupa buku, film, atau album. Nah, itu resensi. Jadi bukan hanya buku saja yang bisa diresensi itu. Film itu bisa diresensi. Album itu bisa diresensi. Bahkan video pun itu bisa kita resensi. Nah, lanjut. Menulis resensi terdiri dari yang pertama itu kelebihannya. Nah, kita cari bukan hanya kalau film itu kita nonton saja, tapi kita harus tahu kelebihan buku itu seperti apa. Kelebihan film itu seperti apa. Kalau kita punya buku, nah kita baca buku. Nah, buku itu kita harus ngerti kelebihan buku itu apa. Album juga sama. Kita harus ketika membaca sesuatu atau menonton sesuatu, kita harus mengerti ini kelebihannya apa. Bukan hanya nonton atau baca saja. Ya. Nah, lalu setelah kelebihan ada kekurangan. Ya. Kekurangan apa? Kekurangan dalam sebuah buku atau sebuah film. Kita hanya nonton film ramenya saja. Atau kita baca buku yang bergambar-gambar saja. Ya, nggak seperti itu. Ya. Kita harus mengerti ini kekurangannya apa. Tadi kelebihannya tahu, dan baru kekurangannya itu apa. Ya. Yang nantinya kelebihan dan kekurangan tersebut itu akan menjadi informasi bagi kita dalam memahami satu karya ilmiah, ya, mau itu buku atau film. Itu gimana, ngerti ya? Kita lanjut. Nah, tujuannya itu untuk apa sih resensi? Nah, yang pertama tujuannya itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang akan diresensi, ya. Itu yang tadi, ya. Yang keduanya tujuannya itu untuk memberikan gambaran. Gambaran kepada siapa? Si pembaca atau si penonton dalam apa? Dalam menilai satu karya, ya. Mau itu penilaian umum secara menyeluruh semuanya, mau sesingkat-singkatnya, ya, pokoknya sebuah karya yang nantinya itu akan ditilai oleh si pembaca atau si penonton, ya. Secara apa? Secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan nih, ya. Ini memberikan masukan kepada penulis, ya. Mau itu tulisannya nih, contoh, ini tulisannya itu atau bukunya ini kekurangannya ini atau kelebihannya ini. Kita sampaikan ke si penulis. Atau dari film. Kita nulis nih kekurangan film ini segini ini. Ini kelebihannya seperti ini. Nah, kita sampaikan, ya. Untuk apa? Yang pertama untuk saran, ya. Terhadap apa? Terhadap isi kontennya. Itu seperti itu, ya. Yang keempatnya yaitu mengetahui latar belakang dan ulasan buku atau film
yang akan diterbitkan atau disiarkan gitu. Jadi ini latar belakangnya ya. Buku ini untuk apa? Film ini untuk apa? Yang kelima yang terakhir nih. Menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lain. Jadi kita itu jangan sampai kalau untuk buku baca satu buku saja lalu kita nyimpulkan gitu kan. Nah jangan, kalaulah ada nantinya itu judul yang sama, kita bandingkan nih ya. Bandingkan. Kenapa harus dibandingkan? Karena kita akan mengetahui isinya itu apakah sama, apakah ada kekurangan dari buku yang dikarang si nomor A atau si nomor B, buku B-nya. Seperti itu. Jadi kita bandingkan semuanya. Nantinya itu akan ketahuan. Oh ini mah kekurangannya ini. Oh ini mah kelebihannya ini. Dalam satu buku. Kalau di film, karena film itu kan biasanya satu aja ya. Gak mungkin banyak. Tapi ada juga sih kalau film dokumenter ini tentang apa gitu. Atau film biografi. Nah, orang-orang biasanya membuat filmnya itu berbeda-beda menurut pemahaman masing-masing. Nah, buku juga sama. Ya. Kita bandingkan nih kualitas bukunya ini bagus nggak untuk dibaca oleh semua kalangan atau hanya untuk orang-orang tertentu saja ya dalam membandingkan atau menguji kualitas buku tersebut seperti itu. Ini adalah tujuan-tujuan dari resensi ya dari untuk meresensi tersebut ya. Lanjut. Kita lihat. Nah, manfaatnya nih. Nih, kalau kita mempelajari sesuatu itu harus ada manfaatnya. Kita belajar. Contoh kalian di sini pesantren ya. Pesantren itu dari kelas 7 sampai kelas 12. Ada manfaatnya nggak buat kalian? Ya. Nah, cari-cari nih manfaatnya itu untuk apa sih? Nah, pasti ada manfaatnya. Ketika kalian keluar dari sini, nah enak ya, ada manfaatnya untuk bekal bahwa sarana yang ada di pesantren, ilmu-ilmu yang ada di pesantren, kalian terapkan di luar. Nah, itu yang bagus. Jadi ada manfaatnya bagi kalian. Atau di dalam hadis itu, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalian mencari ilmu di pesantren di sini Baitur Rahman, kalian manfaatkan ilmu tersebut dan sebarkan. Itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kita balik lagi ke resensi. Yang pertama itu manfaat dari resensi adalah bahan pertimbangan. Kenapa sih harus ada pertimbangan? Nah, kalian juga kan setiap sesuatu pasti ada pertimbangan. Setiap mau melakukan sesuatu pasti ada pertimbangan. Nah, dalam resensi ini, melakukan resensi juga, ini ada bahan pertimbangan ya. Apa sih? Kenapa harus ada bahan pertimbangan? Ini kita harus jeli ya. Kalau kita buat resensi, ini untuk pertimbangan si pembaca ya. Jadi memberikan gambaran gitulah kepada si pembaca supaya mengetahui bahwa karya ini itu akan mempengaruhi mereka dalam hal apa gitu kan ya. Kalau dalam si karya apa-apa aja gitu kan. Supaya orang itu tidak langsung membaca. Ketika mereka membaca dulu resensi kita, oh ternyata ini mah untuk kalangan, contoh untuk kalangan dewasa, atau oh ini mah untuk orang-orang yang berbla gitu kan ya. Nah, bahan pertimbangan dia untuk membeli satu buku tersebut. Lalu yang keduanya itu untuk sarana promosi buku. Nah, kalau kalian membuat resensi ya, kalian buat buku nih ya.
kalian buat buku atau kalian mau ngeresensi buku nih ya. Ini ada sarana juga, sarana untuk promosi buku ke yang lain. Ya. Ketika kalian meresensi buku orang lain, kalian resensi, kalian sebarkan ke hasil resensi kalian ke yang lain ini, atau ke penerbitnya. Nah, si penerbit ini akan eh, menerbitkannya lagi hasil resensi kalian itu biasanya di dalam koran kan, bahwa nah buku yang sudah diresensi ini bla seperti ini ya. Nah, walaupun itu buku baru atau buku lama, dan ketika sehingga kalaulah nilai penilaian kita bagus, ada buruk dan manfaatnya, ini si biasanya dari promosi ini akan banyak yang membeli gitu kan ya, dari buku yang mereka terbitkan. Nah, untungnya kita buat apa? Untungnya untuk kita apa? Nah, biasanya ketika orang yang sudah meresensi buku dan resensinya diberikan lagi ke penerbit, lalu si penerbit ini menyukai dan diterbitkan lagi oleh dia resensi kita, nah biasanya ada uang ya, ada istilahnya ada memberi lah ya, gitu, ada uang untuk hasil kerja kita gitu kan ya, gaji kita, upah kita gitu kan ya, seperti itu. Lalu pengembangan kreativitas ini juga sama ya. Kita ketahui bahwa semakin sering kita menulis, mengembangkan, ini akan menjadi keahlian bagi kita sendiri. Yang terakhir adalah nilai ekonomis. Ini ada imbalan lah ya, seperti tadi ketika kita mempromosikan satu buku ya, imbalannya ada untuk kita. Ya, sampai situ dulu ya. Untuk manfaat dari resensi. Nanti kita ulas lagi lebih dalam dalam pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.